Setelah kita sampai batas vegetasi, kita memandang dulu nih ke atas. Itu anak bangku gimana ya? Ya Allah, gitu kan. Kita ngeri. Tapi karena mereka bilang mereka pribumi dan mereka bilang katanya udah ada satu orang yang sudah beberapa kali naik ke Kerinci kan. Jadi kita bilang, ya udahlah, aman kali gitu kan. Ya udah kita turun dalam keadaan ragu tuh. Nah anehnya, dari batas vegetasi sampai ke camp kita, sekarang Bayangan 2 namanya, dulu nggak ada namanya. Itu bau jeruk nipis nggak ada lagi bang. Bau jeruk nipisnya hilang. Nah kita berjalan tuh waktu itu slow respon kita jalan karena kita berharap mereka juga kembali kan, tidak memaksakan pendakian dalam cuaca seburuk itu gitu kan. Jadi dalam kebimbangan kita turun sampai ke pos yang sekarang pos Bayangan 2 itu sekitar pukul 3 sore atau pukul 4, nah antara 3 dan 4 soalnya nggak lama kita sampai base camp itu gelap datang. Nah, jadi ketika kita sampai base camp kita banyak ngebahas soal jeruk tadi. Nah di saat kita lagi ngebahas itu Bang Melki turun. Bang Melki turun bersama rombongannya, dia bilang sama kita, karena kita nih kan bener-bener nggak tahu. Dia bilang pokoknya jangan sebut nama itu. Dia bilang gitu aja, jangan sebut nama itu. Bilang aja Datuk kirim Al-Fatihah, sudah. Jangan aneh-aneh pikirannya. Saya langsung sadar. Datuk. Saya langsung bilang sama dia, oh Datuk. Ya udah sepanjang di base camp itu karena kita udah tahu itu Datuk, kita diem kan. Saya sama Iwan ini, nah anak 2 ini jangan sampai tahu nih, karena masih SMA kelas 1 kan. Yang satu baru naik Kawah Ratu langsung Kerinci, yang satu baru Gede Pangrango langsung Kerinci. Nah itu jadi pengalaman mereka kan masih minim. Tentunya pengalaman minim ini akan berpengaruh terhadap mentalitas, karena mentalitas seorang pendaki di lapangan. Jadi saya keep informasi dari Melki ini, saya keep berdua karena hanya kita kan yang berdua yang senior saat itu kan, yang sudah cukup dewasa. Nah, selama proses nunggu dari jam 4 sore sampai maghrib ini kita resah, kita berspekulasi anak Jambi ini ada apa ya dengan mereka, selamat nggak ya? Karena kondisinya tuh luar biasa buruk bang, luar biasa buruk, tapi mereka naik ke atas, nekat bisa dibilang. Nah menjelang setelah lepas maghrib baru teror mulai datang. Dalam artian gini loh, saya nggak denger nih, dia yang denger. Apa yang denger tuh pada saat malam itu? Teror itu berupa pertama suara itu tetap ada tuh bang, suara auman itu tetap ada, dan suara itu semakin lama semakin kencang ya, jelas seperti ada di sekitar kita lah, kuat banget suara itu, kuat, dan kita pun mengantisipasi, dan kita pun sering bertukar posisi bang, saya sebagai leader, kadang saya sebagai sweeper, ganti-gantian aja. Dan ini anak 2 yang tengah ini, yang notabene mereka baru naik ke Kerinci ini, dia juga mendengar, tapi kita apa namanya, kita tutup, kita alihkan lah pembicaraan untuk tidak pikiran ke sana gitu loh. Ngopi dulu deh bang. Ngopi dulu. Biar santai bang ya. Jadi gini bang, lepas maghrib itu dia dengar suara macan, saya nggak dengar. Yang saya dengar itu suara gamelan. Beda lagi ya. Jadi dia dengar suara macan, saya dengar suara gamelan. Ketika saya dengar suara macan, dia dengar suara gamelan. Saya pikir saya sama dia aja yang dengar. Anak 2 ini nggak ada yang dengar. Nggak taunya anak 2 ini juga dengar yang sama, tapi tidak sama. Jadi gini, dalam artian beda waktu gitu. Saat saya dengar gamelan, dia dengar macan. Anak 2 itu juga begitu. Saat mereka dengar, salah satunya dengar gamelan, yang lain dengar suara macan. Kan aneh. Kita dalam satu tempat, tapi dengarnya beda-beda. Mungkin salah seorang dari peserta kita ini kan nggak kuat mentalnya. Akhirnya dia ngomong, "Bang, gue dengar suara macan dari tadi," sambil teriak. Yang satu lagi karena juga udah nggak tahan lagi, dia teriak, "Bang, gue dengar suara gamelan." Saya berdua, lah gue juga denger kan gitu. Dia bilang, lah
Udah, spekulasi berkembang lagi bang, karena sudah jam 8 malam, anak bangko itu belum sampai juga ke lokasi. Di sini mulai ada sesuatu yang benar-benar membuat kita merinding. Karena apa bang? Kan kita nggak ada yang berani keluar tenda bang. Tapi kita dengar suara langkah. Buk, 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 buk. Sepertinya anak Jambi itu sudah kembali. Saya seneng dong sama si Iwan kan. Wah, anak Jambi udah balik. Kita buka tenda bang, langsung, mas gimana kabarnya? Nggak ada orang. Tapi drop langkahnya itu semua dengar semua Jelas. berapa? Ini merinding. Itu kita semua dengar seperti suara orang ngobrol, plus orang jalan, terus masuk ke tenda mereka. Percis seperti itu. Kita dengar, kita nggak langsung keluar, nggak salah kalau langsung keluar salah. Kita dengerin dulu. Wah yakin ini anak Jambi. Langsung saya keluar. Bogolok. Kata dia, bogolok, ngerinya bukan gitu kan. Ini mah, dia bilang kan ngerinya bukan. Saya bilang, ini udah pasti orang. Saya bilang kayak gitu. Orang jelas rame, saya bilang gitu kan. Begitu saya keluar, saya buka pintu tenda, saya keluar, saya langsung tegur kan niatnya. Bang, mas, kagak ada orang. Dia langsung, udah gue bilang juga kata dia kan gitu. Masuk lagi saya ke dalam. Di dalam yang tadinya kita dengernya satu-satu beda-beda, semua mulai sama. Tambah ada yang nyanyi, inget nggak? Iya, ada yang Nanya apa itu? Dia nyanyi, jadi nadanya itu lagunya lagu Jawa, tapi yang bawain seperti logat Sumatera. Di sini kita mulai bener-bener kaget bang, bener-bener udah mulai, waduh ini gimana ini? Suasana udah mulai mencekam ini kan. Tapi kita ya udahlah, kita tenangin diri aja lah, kita selawatan, kita baca doa. Kebetulan satu orang kan non muslim, dia bacalah doa-doa dari itu, kita tenangin diri. Kira-kira jam 12 malam kedengeran lagi nih bang, suara gerubuk sama suara, jadi suara orang ketakutan lari sambil teriak-teriak. Saya sekarang nggak mau keluar nih sama dia, bodoh dah, orang apa bukan bodoh amat dah, kita yang penting dalam tenda megang golok, kalau memang ada sesuatu kita udah siap gitu kan. Itu ramenya minta ampun. Tapi karena kali ini lama, saya bilang, ini mah orang bener kali ini. Ingat gak, Kik? Ingat. Mereka tuh dalam keadaan ketakutan semua, bang. Jadi begitu kita yakin itu orang, saya keluar. Saya center, itu anak bangko semua mukanya pucet. Langsung bilang, bang turun bang, bahaya. Bang turun bang, bahaya. Kalau nggak turun kita mati. Nah kita berdua kaget. Mas, ada apa nih? Sabar dulu. Nggak bisa bang, kalau nggak turun kita mati. Cepetan bang. Masalahnya apa? Ya kita juga takut bang. Kita juga takut. Masalahnya ini Gunung Kerinci. Bukan masalah hantunya yang menjadi ketakutan kita nomor satu tuh bukan hantunya. Datuknya ini loh. Soalnya kan tahu sendiri telapaknya dia nih. Lebih gede dia daripada pala kita. Sekali digaplok kemudian kelar kita. Itu yang kita takutin kan. Bukan hantunya. Tapi karena situasinya betul-betul rumit, akhirnya kita ke bawah situasi yang dibawa oleh mereka, karena mereka bilang, bang kalau nggak turun kita mati. Sepertinya mereka melihat sesuatu dalam perjalanan turun. Ya udah akhirnya saya sama dia berunding kan, ya udahlah mumpung rame kita turun aja deh bareng-bareng. Akhirnya langsung saya bilang gini sama rombongan Jambi, rombongan Bangko, oke bang kita turun, tapi lu orang harus ikut aturan main gua, kalau nggak lu turun aja sendiri. Lucunya mereka minta turun, tapi kalau kita nggak turun mereka nggak mau gitu kan. Nah, akhirnya saya berdua bilang oke. Dia saya taruh depan ya bang. Oke, sekarang kalau lu mau turun lu ikut aturan main gua. Leader dia, saya sweeper di belakang bang. Setelah disetujui mereka mau, kita langsung packing. Dan kita packing dalam keadaan panik luar biasa. Mereka ya terutama, kalau kita ke bawah situasi. Karena memang di saat packing ini bang, ya ini suara gamelan sama suara itu makin kencang. Jadi suara gamelan sama suara harimau tuh makin kencang. Jadi anak-anak Bangko ini makin panik. Mereka tuh ngasal aja packing tuh, asal masuk gue gubrak-gabruk gak karu-karuan. Begitu selesai, harusnya kan Iwan ini yang jadi leader. Mereka mau jalan duluan. Saya bilang, nggak bisa. Kalau lu mau jalan duluan, jalan aja. Gue nggak jadi jalan nih. Akhirnya mereka berhenti. Oh ya mas. Akhirnya Iwan langsung ngelit, saya langsung di belakang bos itu. Kita jalan dalam kondisi yang panik. Kita awal turun nih, belum hujan bang. Jam berapa itu? Jam 1 malam.
Pos 2 ketika itu ya itu memang tempat mereka main, Ya. tempat datuk yang asli maupun datuk yang palsu itu tempat main mereka. Jadi kita turun betul-betul dalam keadaan terteror luar biasa. Karena apa? Suara raman harimau, bau jeruk yang luar biasa pekat dengan suara gamelan itu menyatu. Itu benar-benar beriringan hingga kita nggak ngerti ini betulan macan atau memang bukan macan atau memang jadi-jadian. Buat kita semuanya itu sama berbahayanya. Yang paling penting saat itu kita berempat tidak terbawa situasi panik anak-anak bangku ini kan. Jadi kita berempat itu berusaha menjadi penenang. Tapi agak sulit bang, karena anak bangku ini memang luar biasa ketakutan. Kita nggak tahu nih apa yang mereka lihat. Karena mereka nggak mau cerita. Mereka cuma bilang, entar aja di bawah. Entar aja bang di bawah. Cepetan bang, turun bang, cepetan bang. Jadi mereka ketakutan luar biasa. Jadi terpaksa itu kita jalan malam-malam. Baru 15 menit turun, hujan turun dengan lebatnya bang. Hujan lebatnya minta ampun. Petir kiri kanan nyamber. Herannya, dalam cuaca seperti itu, suara raman harimau masih terdengar jelas, suara gamelan masih jelas, dan bau jeruk itu semakin pekat. Saya nggak habis pikir. Logika saya langsung nggak main saat itu. Karena posisi saya paling belakang, ya udah saya bilang ya Allah, mohon perlindungan. Terus saya berselawat aja sepanjang jalan. Ya udah akhirnya kita nikmatin tuh perjalanan turun itu, kita nikmatin sekitar 2-3 jam dengan komposisi yang seperti saya sebutkan tadi. Yang saya heran gini loh, ini kan di Sumatera, siapa sih yang main gamelan tengah malam pula gitu kan, tengah hutan, ini siapa yang main gamelan? Kalau masalah geraman harimaunya itu mungkin masih ada logikanya kita. Iya. Tapi suara gamelannya ini yang saya masih jadi pertanyaan. Sebenarnya kondisi seperti ini bang yang bikin saya takut gitu, bukan apa namanya, selain dari suara gamelan dan suara harimau itu, kondisi turun di saat hujan dan malam-malam itulah yang bikin saya takut. Ya, resiko besar. Ya. Resiko besar karena kita jalan saya sebagai leader ya di depan, kita jalan itu dengan penerangan seadanya. Dan jalur pun pas pada saat itu kurang ini ya bang ya, kurang apa namanya, siang aja lebat apalagi malam gitu kan, takutnya ngeblank jurang bang di depan. Tadi kurang familiar juga ya mungkin. Itulah. Jadi keadaan ini terpaksa kita jalanin bang, karena anak Jambi ini kita juga khawatir kalau kita lepas mereka turun gitu, karena setelah kita pelajari di base camp itu di pos 2 itu mata air, mereka betul-betul ternyata nggak ada yang punya basic pecinta alam atau basic untuk bertahan hidup di alam bebas ataupun sesuatu yang bersikap membuat mereka memiliki mental agar tetap tenang dalam situasi apapun, itu nggak ada sama sekali. Hingga nyaris aja kita ikut oleh nuansa yang mereka berikan kepada kita. Ya untungnya Tegek ini di depan juga tenang, walaupun takut dia tetap tenang, karena saya bisa melihat walaupun saya jauh sama Tegek di depan dia nih, tapi saya bisa lihat ritme jalan kita. Karena kan di depan itu kan fungsinya leader adalah selain sebagai pemimpin perjalanan, dia juga penyeimbang ritme. Kalau di depan itu cepat, otomatis di belakang dia cepat. Nah ini saya bisa lihat, karena saya orang paling belakang, saya bisa lihat ritme itu standar, jadi kita berjalan dengan konstan. Kecepatan kita standar, kita nggak lambat juga kita nggak cepat. Itu benar-benar teratur saya lihat. Berarti leader kita di depan tenang, karena dia bisa memberikan irama yang teratur. Saya bisa lihat dari situ. Saya bilang, alhamdulillah si Tegek tenang. Itu kira-kira 4 jam bang, 4 atau 5 jam ya? Kurang lebih segitu, 4 jam 4-5 jam bang. Kita bergerak turun dalam situasi hujan lebat dan dengan teror itu tadi. Suara gamelan, bau jeruk nipis, dan suara raman harimau. Kita dalam teror itu sepanjang jalan turun. Ya alhamdulillah kita sampai juga di sini nih kebodohan kita juga. Kita mungkin anak sekarang nggak tahu, dulu tuh mungkin pendaki 90-an atau 2000-an awal yang kerinci, dia akan tahu pohon besar, pohonnya gede dan di situ ada gubuk yang super jelek. Nah pohonnya itu tuh super angker, tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi pohon itu besar, bolong, itu masih hidup bang.
Itu pohon orang nggak ada yang berani nebang, nggak ada yang berani deket-deket situ. Kita malah ngebes di situ malam itu. Karena apa? Karena kita udah nggak sanggup lagi jalan. Udah nggak sanggup lagi jalan. Jadi malam itu kita putuskan angker dah. Gitu. Yang penting kita ini semua nggak kena kram perut. Akhirnya kita buka tenda di situ. Karena udah saking capeknya, begitu tenda jadi baju basah aja, tidur. Nah, anak-anak Jambi itu kita nggak tahu nasibnya lagi. Nggak tahu kita nasib lagi gimana. Berarti udah mulai berpisah dengan anak Jambi. Enggak, ya? mereka ada di sekitar kita, cuman kita nggak tahu mereka buka tenda atau tidak gitu kan. Yang jelas pemimpin rombongannya malah gabung sama kita. Meninggalkan rombongan dia, makanya saya bilang, Mas lo kok sampai di sini? Itu rombongan PN gimana? Saya udah nggak sanggup. Ya udah, kita juga udah nggak sanggup bang, batas fisik, batas kemampuan fisik kita udah pada batasnya kan. Akhirnya setelah sampai di situ kita langsung istirahat. Saya langsung tidur. Begitupun yang dengan yang lain. Begitu sadar-sadar itu sekitar jam 8 pagi. Saya lihat anak-anak Jambi itu bertebaran di bawah pohon besar. Dan mereka bilang di situ anget. Itu ya. Iya. Padahal mereka tidak menggunakan perlindungan apapun. Itulah makanya kita nggak kena hipo. Padahal kondisi basah semua gitu. Anehnya di situ anehnya. Kita basah kuyup, tapi kita tidur di lokasi angker tersebut, tapi anget. Saya berpikir karena posisi kita di dalam tenda. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, loh, saya juga anget banget tadi. Anget. Nah, lu kan nggak pakai apa-apa. Jangankan pakai plesit, baju basah mereka tidur langsung di atas tanah. Kata mereka anget di situ. Seperti ada yang apa namanya? Seperti kata mereka nih, seperti ada benteng yang tidak terlihat melindungi mereka. Saya juga merasa seperti itu. Bukan halu ya bang? Bukan. Ini bukan halu, ini betul-betul. Kita semua ngerasain hangat di situ. Baju itu bangun tidur kering semua. Padahal waktu turun, itu hujannya bukan hujan kaleng-kaleng bang. Bener-bener hujan yang kayak ditumpahin dari langit. Udah nggak ada masalah. Anak Jambi itu sekitar jam 10 ya, setelah kita meres air ya. Setelah kita survival sedikit, kita meres lumut, terus kita cari sumber air dari beberapa apa namanya item-item yang biasa kita pergunakan, kayak nyabut, kita lihat rumput-rumput yang dia hijau itu kan, kita gali, terus kita tunggu berapa menit tuh kan airnya naik tuh kan. Setelah kita dapat itu, kita masak, terus kita turun dan kita janjian sama mereka nih, oke bang, ntar ditunggu di bawah gitu kan. Sepanjang jalan kita bahas nih, kita bahas perihal jeruk nipis sama suara. Kalau suara auman harimau kita nggak bahas, tapi yang kita bahas gamelan. Jeruk nipis sama gamelan. Kok jeruk nipis di saat kabut pekat itu baunya juga sangat menyengat. Dan yang herannya, sampai puncak Kerinci, sampai Tugu Indra kan itu jelas-jelas nggak ada vegetasi. Kenapa bau jeruk itu pekat? Nah, sepanjang jalan saya ngebahas itu sama dia. Sampailah, ya oke lah, ini nggak ada masalah udah ya. Sampailah kita di aspal, ada kejadian lucu. Saya nendang tebu nih. Dia nendang lagi. Begitu sadar tebu berebutan. Sekarang bego. Udah aja. Udah gitu selesai. Kita turun, sampailah kita ke rumah Bude. Di rumah Bude kita ngobrol. Bude, kok ini sepanjang jalan kita nyium bau jeruk nipis ya? Itu belum sempat ngejawab, Budenya langsung pucet. Iya. Langsung mukanya berubah, terus langsung megang. Alhamdulillah kamu selamat nak. Katanya. Aduh, dia pun ngomongnya takut gitu sambil ngeliat begini. Datuk. Jelasin aja, itu datuk katanya. Untung kalian nggak dimakan gitu kan. Berapa orang kalian? Saya berempat dari Jakarta Bude, cuman ada anak bangko di atas masih. Mereka turun nggak? Mereka bilang mau turun Bude, tapi kita nggak tahu nih. Nah, gitu kan. Jadi setelah kita makan bakso dijelasin sama Bude sejarahnya bahwa bau jeruk nipis itu adalah datuk palsu. Kalau datuk aslinya tidak berbau jeruk nipis bang, tapi lebih condong berbau kambing lah atau apa gitu. Baunya dia tidak berbau jeruk nipis, tapi berbau kambing atau kelinci. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Nah, kalau salah tolong dikoreksi penonton, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kalau yang kita cium itu menurut keterangan Bude adalah datuk jadi-jadian. Nah, beruntung sekali kita, kata beliau, kita nggak hilang di Gunung Kerinci karena kita
menemukan fenomena seperti itu. Nah, nggak lama kita ketemu Melki pun memberikan penjelasan yang sama. Beruntung sekali kita. Dia bilang begini, berarti kerinci mau makan korban nih. Ya beruntung lah kita udah turun di bawah. Kita setelah makan bakso, kita istirahat lagi di Tugu Macan. Di Tugu Macan itu, karena kan duit cekak, ini kita lagi mikir-mikir. Ke Jakarta kan nggak mungkin. Akhirnya setelah berembuk, kan saya punya family di Bukit Tinggi kan. Akhirnya kita nunggu mobil yang ke Bukit Tinggi. Nah, dalam proses nunggu itu dari jam 11 siang sampai jam 10 malam anak Jambi itu nggak kelihatan. Gue udah nggak bisa cerita dah. Jadi sebelum jalan itu masih ada pertanyaan di hati kita, anak Jambi ini kemana? Kenapa interval waktu yang segitu panjangnya kita tetap nggak nemuin mereka turun ke bawah? Logikanya itu di mana? Ngapain mereka bertahan di pohon besar itu? Sedangkan posisi mereka logistik udah nggak ada. Posisi mereka waktu turun itu dalam keadaan ketakutan luar biasa. Kenapa sampai pohon besar itu yang sekarang udah nggak ada, mereka malah nggak mau turun, mereka malah nyaman. Itu yang jadi pertanyaan besar saya sampai detik ini. Karena sejak saya turun sampai di Tugu Macan itu ya, dari jam 11 siang sampai jam 10 malam, mereka nggak ada. Kita naik mobil, mereka juga nggak ada. Jadi saya nggak tahu nih nasib anak-anak Bangko ini. Kalau ada anak Bangko yang nonton dan pernah ikut pendakian bersama gue pada tahun 2001 bulan Desember, di mana lu ketemu kabut pekat yang luar biasa dengan bau jeruk nipis, tolong komen deh. Iya. Lu masih ada apa enggak? Gue penasaran sama nasib lu soalnya. Soalnya bener-bener nggak ada kabar, Bang. Dan itu luar biasa, Bang. Luar biasa. Jadi sepanjang jalan ternyata kita diikuti oleh datuk tak berwujud. Tetapi kita bersyukur kita tidak celaka. Alhamdulillah. Mungkin juga ada pesan-pesan juga Bang Iwan untuk teman-teman rekan-rekan Bangko yang dari Jambi ini. Penasaran saya tetap kuat sampai saat ini. Tolong komen di Kolom komentar ya. kolom komentar jika ada pas pada saat itu mendaki bersama kita, tolong dong di di komen, karena kami benar-benar penasaran Bang sampai sekarang, untuk menghilangi rasa penasaran kami aja gitu. Seperti itu Bang Bali. Betul Bang, saya melengkapi juga karena kita turun dalam keadaan under pressure yang luar biasa. Dan itu pun disebabkan oleh mereka. Mereka turun dari puncak ketakutan, pucet, tetapi kenapa di pohon besar mereka merasa hangat dan nyaman. Dan kita turun sampai bawah jam 11 sampai Tugu Macan sampai jam 10 malam, berarti interval waktunya sekitar 11 jam. Kalau mereka turun dari pohon pos 2 itu sampai ke bawah itu nggak mungkin sampai 2 jam. Maksimal itu hanya 4 jam. Kenapa interval waktu yang 11 jam itu kita nggak bertemu dengan mereka? Jadi please tolong nih teman-teman dari Bangko, ingat ya bulan Desember 2001, lu naik sama anak Jakarta 4 orang dengan tenda kuning apa hijau sih kita? Kuning. Dengan tenda kuning, tenda dum kuning yang bikin api ya, di saat hujan deras apinya nggak mati, yang lu sangka jin, itu tenda kita. Kalau lu inget peristiwa itu tolong komentar, gue penasaran banget sama keadaan lu. Kenapa interval waktu yang 11 jam ini lu nggak kelihatan sampai ke Tugu Macan? Kira-kira gitu Bang. Untuk rekan-rekan dari Bangko, mohon ya diisi kolom komentar apabila Anda melihat video ini. Betul. Dan juga ada saran-sarankah atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau mengenai teknik atau mungkin apapun yang berkaitan dengan cerita ini, Kang Arya? Kalau masalah saran ya tetap seperti biasa ya, mendakilah dengan safety. Bekalilah diri Anda dengan mentalitas yang prima. Tidak hanya fisik, tidak hanya modal nekat, tapi bekalilah diri kalian dengan teknik dan mental yang baik. Sehingga jika terjadi sesuatu di luar nalar, kita tidak mudah panik. Dengan mental yang baik, pengendalian diri kita juga akan baik. Sehingga dalam pendakian kita bisa meminimalisir berbagai kecelakaan yang ditimbulkan oleh rasa takut yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi belajar dari pengalaman di Kerinci adalah
tolong buat teman-teman, mendakilah dengan profesional, mendakilah dengan bijak, bekali diri Anda dengan teknik dan mentalitas yang baik. Jangan sampai Anda nekat, Anda berani, tapi ketika menghadapi situasi yang di luar nalar, Anda panik. Karena kalau kita panik, cuma satu biasanya, selesai. Kira-kira gitu aja. Nah, ini juga untuk leader ya. Itu Bang Iwan sendiri dia ngelit, misalkan ada leader, navigator, follower, dan sweeper. Ya, nah mungkin Bang Iwan akan sedikit mengasih trik and tips mungkin ya, dengan cara ketenangan atau apa. Nah, mungkin Bang Iwan bisa disampaikan. Saya cuma bisa bilang latihlah manajemen mental. Karena kalau kita tenang, jalan keluar itu dengan jelas sekali akan terlihat. Itu aja Bang. Insya Allah semua aman jika kita tenang. Nah kalau biasa untuk mengenai sampah atau vandalisme bagaimana kira-kira nih? Untuk sampah atau vandalisme itu sesuatu yang sangat menjijikkan ya. Jadi sebaiknya para pendaki itu gini loh, Katrok lah, malu-maluin. ada manajemen sampah. Manajemen sampah itu berarti kita bisa mengelola sampah atau limbah yang kita hasilkan. Kalau misalnya limbah plastik bisa kita lipat-lipat, terus kita bakar. Ya, yang berminyak juga sama, kita lipat-lipat terus kita bakar supaya minyaknya nggak kemana-mana. Ya, di saat sebelum menjadi limbah itu kan sanggup kita bawa. Tentunya lebih berat kan. Ya, kenapa di saat dia sudah menjadi limbah kita nggak sanggup bawa? Karena mungkin kita satu nggak ngerti bagaimana cara menanggulangi. Kalau botol daripada digantung-gantung repot banyak gitu, mending kita gepeng-gepengin. Begitu juga kaleng, kita gepeng-gepengin. Tapi jangan botol beling ya, belum sakti lu mau mana bisa digepengin. Kalau botol beling ya taruhlah di tempat biasa gitu kan. Jadi manajemen sampah adalah bagaimana seseorang mampu mengelola limbahnya dia untuk tetap aman dan tetap muat di dalam keril kita dengan space yang sudah kita sesuaikan. Ya itu kalau plastik ya kita gulung-gulung. Ya kita gulung-gulung. Kalau sampah botol ya kita teken-teken, kita gepengin. Kalau sampah kalengnya kita gepengin juga, kecuali botol beling karena kita belum cukup sakti untuk gepengin botol beling. Kira-kira kayak gitulah. Bagaimana, ada tambahan? Kira-kira seperti itu Bang, cukup Bang. Oke. Ya mungkin kalau kita nggak sanggup bawa sampahnya, mending dimakan aja sampahnya sekalian. Ya mau bungkus-bungkusnya semua dimakan ya. Telan aja dah, nggak usah naik gunung lah. Oke, ini cerita seru juga, banyak juga kejadian-kejadian mistisnya yang dialami oleh Kang Arya, Kang Iwan beserta rekan-rekan ya dari 2 orang dari Jakarta dan beberapa orang dari Bangko itu ya. Betul, yang menjadi misteri sampai detik ini buat kita. Ya, itu dia. Semoga teman-teman dari Bangko yang naik pada bulan Desember 2001 bisa komentar di channel kita, ada di Saksi Misteri ya. Dan juga sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mendapatkan buku ini ya. Ini cerita pendakian Kang Arya Sena, judulnya 1001 Kisah Pendakian. Ini diangkat dari kisah nyata. Nah teman-teman, mungkin sekian cerita dari Kang Arya dan Kang Iwan mengenai Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut. Pelajaran utama kami adalah pengalaman dari setiap guru yang bernama kenyataan. Terus dukung konten Saksi Misteri, channel Rekam Media, agar kalian tetap terhubung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.